Halo semua, selamat pagi. Saat ini saya ada di jalan, yaitu Jalan Kebon Kawung yang berada di utara Stasiun Bandung. Nah, jadi hari ini, nanti malam tepatnya, saya akan mencoba kereta Lodaya dengan rangkaian New Generation di Economy Class untuk melihat kenyamanannya. Nah, bagaimana videonya? Ayo kita ikuti keseruannya. Saat ini saya sudah berada di depan stasiun Bandung. Ramai ya para penumpang yang mau berangkat, juga yang baru datang. Setelah ini kita coba jalan kaki lagi ke selatannya stasiun Bandung. Nah, jadi persis di selatan stasiun Bandung itu ada jembatan penyeberangan orang yang bisa digunakan untuk menyeberang sekaligus melihat kedatangan dan keberangkatan kereta. Ini sepertinya kereta komuter Bandung Raya. Sekarang jam setengah 7 malam, jadi kita sudah berada di jembatan penyeberangan untuk menuju ke peron tempat kereta api Lodaya berada. Dan setahu saya ya, kereta api Lodaya yang memiliki relasi dari Bandung ke Solo Balapan, begitu juga sebaliknya, itu punya dua jadwal kereta untuk keberangkatannya ya. Yang pertama pagi kalau dari Bandung itu sekitaran jam 7 pagi, 6.55 kalau tidak salah. Sama yang malam yang kita naiki sekarang ini jam 7 atau jam 19.00 nanti tepat diberangkatkan dari stasiun Bandung. Kereta api Lodaya ini juga kalau nggak salah akan berhenti di stasiun Kiara Condong. Jadi untuk teman-teman yang ingin naik dari Kiara Condong ini juga bisa dengan kereta api Lodaya ini. Untuk malam ini cukup ramai ya. Ada kereta lokal Bandung Raya yang baru mau masuk, baru berangkat, dan ini ada Argo Parahyangan yang baru datang. Nah, ini kita berjalan dan ramai juga penumpang dari Argo Parahyangan yang baru datang. Ini dari arah Jakarta Argo Parahyangannya. Ada di jalur 5 sebelah kanan kereta kita saat ini. Nah, untuk kereta Lodaya sendiri ada yang menggunakan gerbong eksekutif, dan saat ini rangkaian eksekutifnya berada di depan ya, arah keberangkatan kereta. Sama nanti yang kita naiki adalah yang gerbong rangkaian ekonomi New Generation. Jadi sebenarnya saya senang sekali ya dengan rangkaian New Generation ini, karena sudah sedikit mirip Wush untuk interiornya. Oke, ini rangkaian kereta kita, tapi kita masih ada di ekonomi 4. Kita coba masuk lewat ekonomi 2 saja, jadi kita masuk ke dalam. Nah, untuk buka tutup pintunya juga sudah menggunakan tombol ya, jadi tidak perlu geser-geser lagi, dan pintu sudah tertutup secara otomatis kalaupun kita tidak menutupnya. Jadi untuk teman-teman yang biasanya males tutup pintu nih di kereta, rangkaian Generation ini bisa jadi salah satu solusi untuk orang-orang yang seperti itu, yang males. Nah, ini toiletnya cukup bersih, nanti kita akan inspeksi toiletnya setelah jalan saja kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi ke kursi kita. Ya, ternyata bangku kita berada di ujung belakang gerbong.
jadi kita bisa leluasa untuk melihat kondisi gerbong ya ke arah depan. Nah, ini dia seat saya 17A, saya duduk di 17A. Untuk tampilan dari seatnya ya, ini 17 ini ternyata saya kena dengan pembatas jendela, jadi pandangannya mungkin kalau siang tidak terlalu luas. Tapi untuk kereta New Generation ini, terutama ekonomi, leg restnya juga sudah cukup memadai ya, terutama untuk saya yang tingginya sekitar 176. Ini sudah oke, dipakai selonjoran juga enak. Untuk fasilitasnya nanti kita akan coba. Ini ada stop kontak, tapi kepalanya sebenarnya bisa digunakan untuk yang di Indonesia. Oh ya, bisa yang universal juga ya ini bentukannya. Untuk cas laptop bisa juga, tapi tidak untuk charger yang berat-berat. Nah, tampilannya seperti ini. Ada holdernya juga, tapi kalau di kereta ekonomi premium atau eksekutif sebelumnya itu holdernya permanen, dibuka. Kalau ini bisa dibuka tutup. Nah, untuk di bagian jendela juga, di bagian belakang ada kerainya ya. Kalau misalkan sebelum kereta yang sebelumnya rangkaian stainless steel mungkin tidak ada. Nah, untuk bangkunya sendiri ini sudah dilengkapi dengan reclining seat ya. Mungkin memang tidak bisa mundur seperti serebah dengan kereta eksekutif, tapi cukuplah untuk di kelas ekonomi. Tampilan atas dari kabin rangkaian ekonomi New Generation ya, termasuk yang eksekutif juga, ini sebenarnya udah menyerupai bus kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, bentuknya nanti kurang lebih seperti ini. Ada LED juga untuk menampilkan informasi stasiun, terus gerbongnya berapa, ada orang atau tidak yang sedang menggunakan toilet. Jadi oke ya, informatif. Ada CCTV-nya juga untuk keamanan. Nah, untuk bentuk bus kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi sangat mirip ya kalau menurut saya secara pribadi, terutama bagian atas kabin. Kalau misalkan bangku kan berbeda ya, tapi kalau untuk atas kabin menurut saya mirip. Nah, fun fact juga, setelah mencoba kereta ini berjalan, di sini masih di sekitaran antara stasiun Bandung ke arah Kiara Condong. Ini kan banyak bordes gitu ya. Nah, keretanya juga ternyata senyap nih, jadi tidak bergoncang, terlalu bergoncang. Terutama senyap ya. Nah, hanya suara speakernya kok pecah di bagian atas saya, persis di atas tempat duduk saya juga ini. Jadi kedengerannya agak kurang mantap aja. Sekarang saya sudah ada di toilet dari KA Lodaya untuk kelas ekonominya, ekonomi New Generation. Kalau dilihat sekilas ya, toilet ini merupakan toilet kering dan cukup bersih ya, apalagi dengan pemilihan warna putih biru yang menurut saya membuat toilet ini menjadi lebih bersih dan rapi. Ini juga tersedia holder seperti di rangkaian kereta. Lalu yang membuat saya senang adalah bagian wastafelnya kecil dan di bawah ada foot washernya. Ini ada keran untuk foot washer. Jadi ini bisa digunakan untuk mencuci kaki ataupun apabila kita ingin berwudu ya, memudahkan sekali. Dan di bagian kereta ini saya rasa senyap ya untuk toiletnya dibandingkan toilet-toilet kereta dengan rangkaian yang lama. Dan kondisi keseluruhan ya itu juga kompak.
Untuk di bagian samping dari toilet nih ada flush. Ini kayaknya flush untuk buang air kecil. Iya, ini ada flush untuk buang air kecil, ada juga yang untuk buang air besar di bagian atas. Nah, ini bisa dipakai. Dan kalau misalkan dilihat kembali ya, nah sisi sebelah kiri ini menjadi lebih kompak daripada kereta-kereta sebelumnya. Oke, kita balik ke kursi kita. Setelah 2 jam perjalanan ya, kurang lebih ini jam 9 malam, kita sudah tiba di stasiun Cipendei. Nah, jadi kita coba ke arah sana dulu. Stasiun Cipendei ini merupakan stasiun yang tertinggi ya di trek antara relasinya Lodaya antara Solo Balapan dan Bandung. Dan karena dia paling tinggi posisinya, jadi setiap kereta akan mengalami tanjakan yang cukup lumayan dan akan kembali turun selepas dari stasiun Cipendei, sehingga di stasiun Cipendei ini nanti kereta-kereta yang ada mau ekonomi ataupun eksekutif wajib berhenti untuk melakukan pengecekan. Nanti kita coba lihat ke sisi sebelah kiri kereta, ada pengecekan oleh bapak-bapak krunya. Nah, ini kondisi Cipendei jam 9 malam. Nah, di bagian luar banyak yang jualan ya. Jadi sebenarnya Cipendei ini juga stasiun alternatif nih kalau teman-teman pengen agak menghemat budget untuk jajan. Ada jajanan-jajanan inilah kayak cilok ataupun tahu Sumedang seperti itu yang rame di stasiun Cipendei. Nah, sementara kalau teman-teman nggak pengen ribet, nah ini adalah gerbong restorasinya KA Lodaya. Jadi teman-teman juga bisa membeli makanan ataupun snack minuman di stasiun di gerbong restorasinya. Di stasiun Cipendei sendiri kita akan berhenti kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini waktunya dari kru stasiun Cipendei untuk melakukan pengecekan terhadap roda kereta. Sekarang kita coba lihat di sisi kiri. Nah, ini juga ada kru yang sedang melakukan pengecekan karena setelah ini KA Lodaya akan menurun ya di trek menuju ke stasiun Tasikmalaya. Kita akan balik ke gerbong kita melewati gerbong restorasi. Dan untuk KA New Generation ini sendiri, gerbong restorasinya menjadi sangat terang dan mewah ya dengan ornamen yang ada. Dan kita juga malam ini tidak makan, tidak jajan juga di stasiun Cipendei, karena setelah ini kita akan tidur dulu agar besok bangun-bangun sudah dekat dengan Yogyakarta. Setelah tadi tertidur, sekarang kita sudah tiba di stasiun Wates, artinya kita sudah dekat dengan Yogyakarta. Kurang lebih 1 jam lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Nah, ini kita berhenti untuk menurunkan penumpang terlebih dahulu. Kondisi lampu tidurnya kereta Lodaya ya cukup redup juga, tapi masih lebih terang dibandingkan kereta eksekutifnya. Kalau di kereta eksekutifnya seingat saya ada lampu orange-nya, ada lampu yang berwarna oranye sehingga menambah
kesan kehangatan di dalam gerbongnya. Nah, di bagian bawah ini, nah ini kan warnanya putih ya, jadi cukup terang juga. Kalau yang di kereta eksekutif, seingat saya di celah antara bangkunya ini menggunakan warna oranye. Nah, ini lampunya. Jadi cukup nyaman ya untuk kita tidur malam ini, bisa selonjoran juga. Dan ini posisi kita sudah mau tiba di stasiun Yogyakarta. Jangan lupa agar tubuh tetap terhidrasi, kita cukupkan minum air putih. Nah, dan yang saya senang ya, dari stasiun kereta api sekarang sudah menyediakan refill air minum ya, terutama di stasiun-stasiun besar kayak di stasiun Tugu Yogyakarta. Lalu kemarin kita di stasiun Bandung itu juga ada dua kalau tidak salah dispenser yang bisa digunakan untuk merefill air minum. Bahkan di stasiun Semarang juga kita pernah menemukan hal serupa. Nah, untuk kondisi di pinggir jendela di antar seat ya, kan sudah tidak ada mejanya seperti ekonomi premium ataupun eksekutif. Ekonomi premium ya terutama itu kan dulu ada mejanya, sekarang tidak ada. Dan celah antar kaca itu jadi lebih lebar sehingga bisa digunakan untuk tempat menaruh minum ataupun HP yang sedang dicas karena tidak adanya meja tadi. Kita sudah hampir tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, dan ini ternyata juga banyak penumpang yang akan turun di sini. Mengingat kereta Lodaya ini relasinya sampai ke Solo Balapan. Jadi kita akan bersiap untuk turun di stasiun Yogyakarta, tujuan akhir kita. Di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan jam 2 dini hari. Nah, sekarang kita sudah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta, dan banyak juga ya yang turun di stasiun Yogyakarta. Sekarang kita akan berjalan menuju ke arah pintu keluar, dan ini adalah rangkaian kereta api Lodaya yang baru saja kita naiki. Nah, untuk kereta api yang dari arah Bandung sendiri, selain Lodaya, tadi jam 12 ya, harusnya sudah masuk juga kereta api Turangga, itu yang berangkat kira-kira 1 jam lebih awal dari kereta Lodaya, keberangkatan dari Bandung tadi, dan sampainya 2 jam lebih awal. Nah, ini kereta api Lodaya diberangkatkan kembali menuju stasiun akhir Solo Balapan.
Nah, yang saya seneng nih, jadi kereta api New Generation yang sekarang untuk pintunya ya. Nah, untuk pintunya akan menutup secara otomatis. Persis seperti kereta api kereta cepat ya, kereta cepat Jakarta Bandung. Wus, seperti itu. Jadi terlihat lebih elegan dan futuristik. Oke, terima kasih KA Lodaya sudah membawa ke stasiun Tugu Yogyakarta. Sesampainya kita di stasiun Tugu Yogyakarta juga menjadi penanda bahwa trip kali ini sudah selesai. Artinya perjalanan kita menggunakan kereta api Lodaya dari Bandung menuju Yogyakarta sudah berada di akhir video. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video trip kali ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan komen apabila punya keseruan-keseruan trip yang perlu saya coba. Terima kasih dan sampai jumpa. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti